Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwab ar-ridha wa taysir wa tughliqu biha abwab asy-syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tadi malam saya melihat status salah satu guru. Kemudian saya teringat dengan satu kisah yang mana suatu saat ada seorang laki-laki dari suku pedalaman. Dia menikahi seorang perempuan, dia perempuan yang sangat cantik sampai syadidatal jamal, sangatlah cantik. Perempuan ini termasuk daripada kabilahnya, tentu saja ini di suku Arab. Kemudian hampir 1 tahun pernikahan dengan istrinya ini, laki-laki ini mempunyai permasalahan dengan sepupunya sehingga terjadi pertengkaran sengit yang kemudian dia pindah ke kabilah lain, pindah ke desa lain dan bersama dengan kabilah-kabilah orang lain. Di sana ada namanya juga satu kabilah, ada pimpinan kabilah, yang mana pimpinan kabilah ini menjadi rujukan dalam segala permasalahan dan termasuk masalah-masalah ilmiah, keagamaan dan sebagainya. Kemudian orang Badawi ini, orang pedalaman ini biasa bersama, hidup dalam kelompok-kelompok dan bersama dengan masyayikh ini, para orang-orang tokoh ini. Hingga satu saat, beberapa bulan mungkin berada di kabilah ini, ternyata pimpinan kabilah ini sekaligus jadi tokoh utamanya di kabilah tersebut. Dia datang ke rumah orang Badawi yang baru pindah ini dan terkaget, betul-betul sangat kaget dengan istrinya karena sangat cantik luar biasa, sehingga dia terhipnotis, dia tersihir. Kemudian dia mempunyai satu strategi agar dia bisa mendapatkan istri orang pendatang tersebut. Dia mengatakan dalam satu majelis dia bahwasanya di satu tempat ada satu hal yang sangat menarik, mempunyai keistimewaan ini, dibuatkan satu strategi, disebutkanlah di desa ini, dan saya ingin mengutus beberapa orang untuk menuju ke sana untuk memperhatikan apakah benar cerita ini. Maka dipilihlah 4 orang dan diantaranya adalah suami daripada perempuan tersebut, sehingga kemudian perjalanan ini 1 kali trek saja itu mencapai 3 hari. Jadi dibutuhkan sekitar 6 hari pulang pergi. Akan tetapi pada malam di mana suaminya sudah tidak ada, dia datang ke rumah perempuan tersebut dan menakut-nakuti perempuan tersebut dengan memberikan suatu suara yang membuatkan perempuan tersebut kaget dari tidurnya. Dia berkata, "Man fil kharij?" Ada siapa di luar? Akhirnya orang itu berkata, "Ana kabirul qaum." Saya adalah pimpinan kaum ini, adalah tokoh utama yang ada di pimpin ini. Semua permasalahan kembali saya. Apa maumu? Saya ingin mendekatimu dan saya mencintaimu dan lain sebagainya. Kemudian perempuan ini adalah di samping cantik, dia pintar. Baik, tidak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Silakan, apapun syaratnya saya penuhi. Syaratnya kamu harus bisa menjawab pertanyaan saya. Baiklah. Apa pertanyaannya? Apabila ada satu makanan, daging, dia bisa membusuk. Kemudian untuk tidak cepat busuk itu haruslah diberi garam. Kira-kira kalau garamnya sudah rusak, ini bagaimana? Akhirnya dia pulang, baiklah besok malam saya jawab. Kemudian dia pulang, berpikir semalam suntuk, tidak ada jawaban. Berpikir kembali, tidak ada jawaban. Malam kedua dia tidak ingin melewatkan apa yang menjadi pertanyaan. Akhirnya dia di majelisnya bersama orang-orang yang ada dalam majelisnya, dia berkata bahwa kira-kira siapa yang dapat menjawab kalau ada daging, dia takut dosa harus dikasih garam, tapi bagaimana kalau garamnya yang rusak? Semua menjawab, namun tidak ada yang menenangkan pikiran si tokoh ini. Kemudian ada seorang sepuh tua, dia terdiam saja. Setelah semua orang pulang,
Maka orang pimpinan kaum ini mendatangi orang tersebut. Kamu masih belum menjawab. Saya memang ingin menjawab setelah semua tidak ada. Saya ingin hanya menjawabnya ketika berduaan dengan sampean. Ayo, apa jawabannya? Saya kasih apapun yang kamu minta. Maka dia berkata, sesungguhnya ini adalah satu pertanyaan yang dipetik dari syairnya Sufyan Ats-Tsauri. Dia berkata, ya rijalal ilmi ya milhal balad, may yuslihul milha idzal milhu fasad. Wahai tokoh-tokoh ilmu, wahai garam daripada desa, kalau garamnya sudah rusak, siapa yang akan memperbaikinya? Ini adalah jawaban dari perempuan yang kamu rayu, karena dia adalah perempuan yang sangat cerdas dan dia tidak ingin membuka aibmu di depan orang. Maka dia memberikan satu pertanyaan untuk menyadarkanmu. Dia terkaget, baru pimpinan kaum ini merasakan bahwa dirinya merasa sangat khawatir. Maka dia berkata dalam kekhawatirannya, wahai tua, orang tua, jangan kau buka aibku, maka engkau akan aku doakan. Akhirnya orang tua ini tidak membuka karena dia paham tentang bahwasanya ini dalam bentuk untuk menjaga aib seseorang. Jadi melihat daripada postingan salah satu guru ini, ya rijalal ilmi ya milhal balad, wahai tokoh-tokoh ulama, para cendekiawan ilmu, wahai garam dari penduduk desa atau desa, mayyuslihul milha idzal milhu fasad, siapa yang dapat membetulkan garamnya jika garamnya sudah rusak? Saya kira postingan ini adalah satu kritik konstruktif kepada bagian daripada kita para yang dikatakan rijalul ilm. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Satu kisah dari satu perkataan yang itu masyhur dalam pepatah-pepatah Arab. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.